Halo, hai, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak kamu sudah mau terhubung bersama Mari di sini. Oke, tarikan kartu tarotnya untuk melihat energi seseorang yang saat ini sedang berusaha untuk kamu tinggalkan, gitu ya. Apakah memang dia patut untuk kamu tinggalkan atau bagaimana gitu maksudnya Mari ya. Jadi ini akan memberikan sedikit petunjuk kepada dirimu, atau setidaknya ini bisa kamu jadikan sebagai pertimbangannya kamu berikutnya dalam relationship ini. Oke? Baik, namun perlu kamu ketahui bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang kamu dengarkan di sini. Oke, baik ya, langsung saja kita mulai. Oke, kita lihat dulu ya situasi kamu yang sesungguhnya dengan dia. Ada Knight of Cup di sana. Kemudian di situ ada energi dari Six of Wands. Baik. Kemudian di situ ada Age of Wands. Oke. Layakkah atau pantaskah memang atau sudah tepatkah ya keputusan kamu untuk meninggalkan dia? Kita lihat dulu energi dari seseorang ini. Oke. Baik. Oke. Oke, iya. Oke lah, jadi begini kalau Mari lihat ya. Nampaknya seseorang ini tuh sedang dalam fase untuk ngebenerin diri dia sendiri, gitu ya. Mungkin dia merasa bahwa ada yang harus dia benarin, terutama dari sisi batinnya dia, gitu ya. Mungkin orang ini tuh sempat mengalami kekacauan dalam hidup. Katakanlah mungkin dia sempat mengalami perceraian, perpisahan dengan seseorang yang dia cintai, atau mungkin dia punya kegagalan-kegagalan gitu ya, yang sempat merusak dirinya dan akhirnya merusak dirinya. Mungkin ada seseorang ini tuh yang dipecat dari pekerjaannya dia, usaha yang bangkrut di sana gitu ya. Jadi kayak yang aku harus ngebenahin diri aku sendiri. Namun ketika aku ngebenahin diriku ini sendiri sekaligus jalan dengan kamu, bisa fokusku untuk ngebenahin aku sendiri ini tuh akhirnya terpecah. Nah, seperti itu. Ya, jadi memang kalau Mari tangkap di sini, mungkin dia sering banget ya mencoba untuk menghindari kamu. Bukan mungkin, tapi di sini terlihat gitu ya, dia sering menghindari kamu. Katakanlah kalaupun ada interaksi antara kalian berdua, bisa kata-katanya itu tuh justru bikin kamu kayak ngerasa sedih gitu ya. Memang nampaknya itu sengaja dia lakukan ketika dia menghindari kontak dengan kamu. Memang sengaja di sana. Mari rasa dia kayak pengen ngebubarin lah ya hubungan ini. Atau gini, kalaupun dia hadir dalam hidupnya kamu, tapi dia bukan mau menjadi matahari. Dia nggak mau menjadi orang yang menghadirkan kehangatan. Nah kayak gitu. Jadi hubungan ini tuh bisa hubungan yang gersang sekali jatuhnya. Gitu. Memang itu niatannya dia. Berarti ya di sini tuh kayak seseorang yang tidak siap gitu ya. Bersama-sama dengan kamu menghadirkan kebahagiaan. Nah di sana. Karena kebahagiaan itu sendiri nampaknya masih
masih sulit untuk dia dapatkan. Jadi kalau kamu bersama dengan dia, kamu bisa kayak ngerasa bahwa statusnya aja yang ada. Tapi hubungan ini tuh kayak nggak hidup gitu loh. Kayak suasana hampa saja di situ. Kecuali kalau kamu tuh powerful gitu ya. Kalau kamu tuh memang orangnya yang kayak spiritual kamu tinggi gitu ya. Atau mungkin kamu orang yang sudah lebih dari berkecukupan dari sisi duniawinya kamu, baru itu bisa mampu ngejalani relationship yang seperti ini. Karena alih-alih datang kepadamu energinya, lebih condong ya energinya dia ini pergi dari kamu. Nah di sana ya, pengen menghindari seseorang ini gitu. Ataukah memang ternyata kamu dari kemarin-kemarin hari sudah mulai berjarak dari dia? Kita lihat dulu ya sikap energinya kamu dalam relationship ini. Sikapnya kamu dalam relationship ini. Oke, iya. Ya. Mungkin memang kamu sudah yang apa ya? Mencoba untuk berpikir kok ini jadinya, ini kan tadi temanya layakkah seseorang ini tuh untuk kamu tinggalin. Ya udah tinggalin aja lah gitu ya, kalau memang kamu mau tinggalin dia gitu. Karena ketika ngejalani relationship ini, kalau mari tangkap sebenarnya orang ini tuh punya hati sama kamu gitu ya, tapi ngelihat kecocokan antara kalian berdua gitu. Nah akhirnya itu membuat dia udah aku fokus aja ke diriku, sedangkan aku dengan aku saja tuh lagi ada masa goncang gitu ya, lagi ada masa ada sesuatu yang harus aku benerin. Jadi kalau kamu ninggalin dia gitu, itu bisa bukan menyakiti dia justru ya, tetapi kamu sedang membantu dia untuk lega. Nah di sana ya, membantu dirinya untuk lebih cepat gitu loh, masuk ke kehidupan yang lebih baik lagi. Karena jangan-jangan ketika ada koneksi ini banyak juga tersedot energinya dia ya, disedot oleh kamu di situ. Mungkin tanpa kamu sadari. Nah, di sana ya. Mungkin nggak ada niatannya kamu untuk merugikan seseorang ini, gitu. Tapi jatuhnya ya, justru kamu bikin dia tuh kayak ngerasa apa ya, makin nggak ada energinya dia gitu loh. Kalau ada hubungan ini tetap dijalani, memang ini energinya akhirnya merusak gitu ya. Bukan hanya merusak kamu saja, tapi juga merusak dirinya dia, terutama dirinya. Karena ketika hubungan ini ada, ya, boleh jadi keuntungan yang lebih banyak itu ada di kamu. Gitu lah. Dan merugikan dia. Di sana ya. Jadi ya, kalau kamu mau berkarma baik sama dia, tinggalkan aja dia. Nah kayak kita, ya. Kalau benar-benar kamu tuh cinta sama dia, kamu tinggalkan aja dia, lepaskan saja dia. Gitu. Karena toh dengan melepaskan dia, ya tadi ya, itu jauh lebih baik, gitu. Jauh lebih pantas lah di sana. Gitu. Jadi ada tuh kan beberapa, kalau aku tinggalkan dia apakah dia bisa hidup
tanpa bantuan diriku ya, bisa. Gitu. Nanti dia sakit, nggak sakit dia itu. Justru dia bisa akan semakin cepat tersembuhkan. Gitu ya. Karena ada beberapa sektor dalam hidupnya dia itu yang sesungguhnya butuh perhatian dia. Gitu. Tapi karena terkoneksi dengan kamu, yang harusnya energi diberikan ke sektor yang lemah dalam hidup dia ini, pindah jadinya ke kamu. Misalnya begini, kamu sedang berhubungan dengan seseorang yang kacau rumah tangganya, katakan kita. Harusnya kan itu saat sekarang dia make energinya dia, waktunya dia, semua sumber daya dirinya, itu kan ngebenahi rumah tangganya. Karena toh dengan rumah tangga itu dia masih harapkan. Dia masih terjebak dalam rumah tangga itu, tidak bisa dia tinggalkan rumah tangga itu. Gitu ya. Bahkan dia mau dengan rumah tangga itu. Tapi ketika kamu hadir, itu mengurangi kehadirannya dia dalam upaya ngebenerin rumah tangganya dia. Itu contoh saja ya. Contoh saja di sana. Gitu. Atau dia punya masalah soal keuangan, harusnya di situ dia fokus ya dengan pekerjaannya dia. Tapi gara-gara kamu hadir dalam hidupnya, pecah fokusnya dia. Makin tidak karu-karuan pekerjaannya, gitu. Makin morat-marit keuangan dia. Nah, seperti itu di sana ya. Atau seseorang ini tuh yang datang sesungguhnya mengharapkan kasih sayang dari kamu, gitu. Tapi sesungguhnya dia dapat nggak tuh kasih sayang dari kamu? Barangkali di sana tuh enggak, gitu ya. Justru bisa bikin dia tuh kayak ngerasa justru ini bisa bikin dia tuh jatuh ya kepada perasaan terbuang. Nah kayak gitu. Karena maunya kamu dalam hidup dan maunya dia dalam hidup ini bisa berbeda. Bukan maunya sisi kita ke manusia ya, tapi sisi kita yang lebih dalam, sisi spiritualnya kita. Kayak gitu. Untuk beberapa, sorry ya, ini bisa kamu justru jadi batu sandungan bagi hidup seseorang ini. Bisa jatuh dia ini. Bisa jatuh level kesadarannya ini. Bisa masuk dia dalam penderitaan, dalam kesengsaraan ini. Gara-gara kamu. Nah, seperti itu ya. Padahal tanpa kamu dia ini bisa sebenarnya itu bisa dia ini sebenarnya itu baik-baik saja. Nah kayak kita ya. Atau misalnya kamu tuh misalnya pembaca ini bisa saja pembacanya vice versa, energinya bolak-balik. Ternyata kamu ada di posisi seperti posisi dia yang barusan Mari sampaikan, gitu ya. Kamu bisa akan semakin gersang dengan seseorang ini. Hidupmu bisa makin tidak karu-karuan kalau kamu dengan dia. Kalau kamu merasa saat ini kamu berkekurangan, kamu lagi banyak masalah dalam hidupnya kamu, ini orang nambah-nambahin masalahnya kamu. Kayak gitu ya. Kamu bisa jadi kayak yang ketergantungan kepada dia. Dan itu justru semakin melemahkan otot-otot spiritualnya kamu. Gitu ya. Jadi tadi sebab orang ini tuh cinta sama kamu, sayang sama kamu, gitu. Tapi ketika dia mencintai dan menyayangimu, mungkin juga di situ cara-caranya agak keliru, gitu ya. Ekspresi-ekspresinya agak keliru. Nah, hasil akhirnya dari cara-cara yang keliru ini menyusahkan diri dia sendiri justru. Jadi kembali lagi ke pertanyaan. Sudah benar nggak niatannya kamu untuk ninggalin dia? Mari bilang sudah. Sudah benar, gitu ya. Oke, baik. Sekarang di sini mari akan tarik koin ya. Koin-koin ini untuk menunjukkan kepada siapa pembacaan
disampaikan. Ini koinnya berisi inisial dan zodiak. Ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia, bisa zodiaknya kamu, bisa juga zodiaknya dia. Oke, baik ya. Langsung kita awali dengan melihat inisial. Ini dimulai dari inisial B, bulan, ada G, gerhana, ada I, istimewa, ada U, usia, ada J, jelas, ada Y, yang, gitu ya, ada V, vitamin, ada Z, zebra, ada A, asik. Oke, masuk kita ke zodiak ya. Ada zodiak Libra di sini, ada Cancer di sini, ada energi dari Virgo di sini, ada Gemini hadir, ada Pisces hadir, Pisces lagi di sini, dan ditutup oleh energi dari Cancer. Oke, baik, itu saja yang bisa Mari sampaikan saat ini. Semoga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.